Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpinan pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak itu. Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Ini orang politik loh. Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni yang juga politisi PSI belum lama ini menuai sorotan gara-gara adab saat menyela Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ketika berbicara dengan awak media di kawasan IKN. Kejadian itu bermula ketika Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ditanya oleh awak media mengenai apakah Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan berkantor di kawasan IKN. Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus sampai yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpinan pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat itu. Pak Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Ini orang politik loh. Salah satu tangan kanan Jokowi yang akrab disapa Pak Bas itu merespon dengan berupaya memberikan penjelasan. Namun, belum selesai Pak Bas memberikan keterangan, Raja Juli Antoni memotong. Ia mengatakan, yang bisa ditambahkan sejauh ini, sejak proses kampanye hingga terpilih, komitmen sustainability keberlanjutan program Pak Jokowi 100% dilanjutkan Pak Prabowo termasuk IKN. Jadi tidak ada keraguan politik tidak meneruskan IKN. Insya Allah bisa ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo. Sorotan pun belakangan tertuju pada adab yang diperlihatkan oleh Raja Juli Antoni. Tidak sedikit di antara publik yang menyayangkan sikapnya ketika menyela penjelasan Basuki. Tapi kan katanya kota hutan ya, katanya kan ramah lingkungan, green energi, harusnya kagak pakai AC tahu Pak. Ya nggak sih? Dingin secara natural. Secara AC itu kan yang justru penyumbang gas emisi terbesar. Kalau memang katanya kota hutan masa pakai AC, itu kan defeats the whole purpose. Betul. Siapa tahu AC-nya dari solar panel, kan kita nggak tahu Ya, mana. bisa Siapa, jadi. semoga ya dari Baik solar ya. panel ya, bukan batu bara dari Kaltim ya. Semoga. Karena yang paling sedih di semua ini kan Pak Bas kan called out the tukang AC. Kalau gue jadi tukang AC-nya gue takut sih jadi di call out sama menteri sama presiden. Sama Menteri PUPR Iya sih, ya. semua oke, lah delala kamarnya presiden AC-nya nggak dingin. Ya jadi kepada siapapun tukang AC di Istana Garuda di IKN, semangat terus hidupnya. Nah anggarannya tuh gede kan IKN? Iya, banyak, gede banget. Itu dianggarkan 466 triliun. Nah, itu hanya 20%-nya sepanjang 5 dari tahun kan? 20%-nya itu dari APBN. Yes. 466. Nah itu total cost of the project kan? Dia bukan Yes. tahun ini dia ngambil segitu. Yes, 20% dari APBN dan diharapkan kan selebihnya itu dari investor. Tapi kan sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Banana aku inget banget pas kita waktu itu musyawarah yang debat cawapres, ada yang bilang banyak investor asing loh. Kata enggak loh. Nah, Berarti dibantah omongan debatnya sendiri. salah dong. Udah dibantah sendiri, nggak ada investor. So far sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Ada investor lokal yang rasa-rasanya juga mungkin kepentingannya bukan kepentingan. Ya kepentingannya bermacam-macam. Kenapa kemudian akhirnya invest di IKN gitu. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Ada seorang pakar mengatakan bahwa ini kayak perpres yang ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan dan kelihatan bahwa kepepet sekali. Ya, kepepet sekali
sehingga memberikan ekstra karpet super merah kepada investor, padahal selama ini juga udah dikasih karpet merah, tapi ini pemanis yang luar biasa sedemikian sehingga satu tadi seperti saya katakan kami banyak meliput apakah memang betul ini yang diinginkan oleh investor asing. Jangan-jangan investor asing itu belum mau, termasuk orang-orang kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, raja-raja, pangeran-pangeran yang kelihatannya dekat dengan Presiden Jokowi bahkan secara personal, karena belum punya kepastian apakah pemerintahan berikutnya akan melanjutkan dengan sangat serius. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, berdasarkan permohonan dari Otoria Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Meskipun ada alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan IKN, pemerintah tetap harus berhati-hati seiring situasi ekonomi global yang belum menentu. Ya, karena dalam pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk di tim sinkronisasi dan parpol-parpol, Presiden terpilih Prabowo itu nggak menyinggung atau tidak membahas secara khusus tentang IKN. Yang dibahas adalah program unggulannya dia, yaitu makanan bergizi. Makan siang gratis. Ya, ini kan programnya Presiden Jokowi, ya. Yang karena Presiden Jokowi mendapatkan dukungan mayoritas sejauh ini di parlemen dengan didukung oleh parpol-parpol, kemudian undang-undang IKN itu bisa disahkan ya, termasuk waktu itu masih didukung oleh PDIP yang sekarang berseberangan jalan. Nah, tapi apakah Presiden terpilih Prabowo nantinya sesudah 20 Oktober dilantik akan menjadikan IKN ini program unggulan sedemikian sehingga upaya untuk mempercepat, memprioritaskan pembangunan IKN ini sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu pertanyaan besarnya. Dan investor ini kan ini era di mana semua orang itu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sebuah negara. Dari media, pemberitaan media, kutipan-kutipan berbagai pihak, termasuk pihak yang pro kontra, itu dibaca oleh investor semuanya. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN, maka akan mengganggu stabilitas APBN. Meskipun pemerintah Prabowo Gibran diprediksi bakal melanjutkan proyek IKN tersebut, namun pemerintah Prabowo Gibran harus hati-hati dengan kemampuan fiskal Indonesia. Apalagi banyak pengamat meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan. IKN seolah dijadikan narasi untuk kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan, tapi pada prakteknya bakal terjadi kerumitan sebab program andalan Prabowo seperti makan siang gratis itu juga memerlukan anggaran jumbo, sehingga masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap. Apalagi keraguan-raguan aparatur sipil negara pindah ke IKN, investasi seret hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim. Publik juga menyoroti kengototan Presiden Jokowi agar bisa menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Bahkan Jokowi merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI di IKN. Awalnya Jokowi juga akan mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai saat ini belum siap. Nah, jangan-jangan ini sebetulnya yang membuat investor itu belum merasa yakin. Investor kan kalau menanamkan uangnya butuh kepastian. Tidak hanya kepastian mulutnya Presiden, kan yang ngomong adalah, menjamin adalah Presiden Jokowi. Tapi sesudah tanggal 20 Oktober, dia bukan Presiden lagi. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Gesture dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN ini prioritas buat pemerintahannya itu belum kelihatan. Nah, kalau ternyata Presiden Prabowo lebih mementingkan
program prioritasnya sendiri, yaitu misalnya makanan gratis yang notabene juga bisa menghabiskan sekitar 400-an triliun lebih, hampir sama mirip-mirip lah sama pembangunan IKN ini kan. Nah, itu tentu kan yang akan terjadi adalah perlambatan mungkin akan dibangun karena ada undang-undangnya. Kalau selama ada undang-undang berarti semuanya mesti sepakat bahwa IKN ini mesti ada ya. 13 berangkat lagi. Untuk target investasi sampai akhir tahun ini kan masih butuh sekitar 48 triliun ya. Semua sarana-sarana inti infrastruktur dasar dari mau berapapun anggaran pendapatan belanja negara untuk tahap pertama ini dibangun. Karena kalau tahap pertama ini sudah kelar, baru tahap kedua. Ini lagi antri loh, orang antri untuk datang. Kemarin saya saja terima 3 Korea, China, sama Emirat. Teman-teman kuliah saya, teman-teman sekolah yang mereka datang. Dan kita berkomunikasi. Ini mas, saya menyambung pernyataan saya berpuluh-puluh kali 3-4 tahun yang lalu soal tanah. Pasti akan bermasalah. Karena apa? Masyarakat di sana itu pemilikan tanahnya sudah berturun-temurun dan tidak ada surat sertifikatnya. Yang ada itu tanah adat. Itu yang selalu bermasalah ketika kita menata hutan. Apakah itu perhutanan sosial maupun segala macam penggunaan lahan itu yang menjadi itu saya ingatkan supaya hati-hati. Makanya saya juga menyarankan segera lakukan studi antropologi sosial. Studi kita ini nggak usah diragukan lagi, PUPR sudah canggih, tapi studi antropologi sosialnya bagaimana? Saya dengar sudah dilakukan, tapi saya belum pernah baca hasilnya seperti apa. Karena kalau studi itu ada, pasti penyelesaiannya jelas. Pasca bubarnya VOC, Gubernur Jenderal Belanda saat itu, Johannes van den Bos, menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Lalu, terjadi perubahan politik di Belanda. Tahun 1870, kaum liberal menjadi mayoritas di parlemen Belanda. Mereka ingin komersialisasi Hindia Belanda, hingga modal swasta bisa masuk secara bebas. Maka, pemerintah Belanda melaksanakan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Isu terpenting ini adalah semacam hak guna usaha. Tujuannya memberi peluang pemodal asing saat itu seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina menyewa tanah pemerintah selama 75 tahun. Sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Lalu 1,5 abad, tepatnya 154 tahun, pasca Undang-Undang Agraria di bekas jajahan Belanda yang kini bernama Indonesia, terbit Peraturan Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Demi menarik investor, Perpres yang ditandatangani oleh Jokowi itu mengobrol HGU hampir 2 abad, tepatnya 190 tahun. Nah sekarang ini harganya masih murah. Presiden siapa bilang itu di sana calo tanahnya sudah menggila. Ya jadi investor juga nggak mau. Investor kan menghitung mau bangun hotel, bangun gedung apapun kan itu berapa orang sih di sini. Mau dipaksa seperti apa ya tidak mau. Sekarang sudah bergerak, iya ada beko di sana, di pagar gitu aja. Tapi belum dibangun. Ya pasti yang ngawur lah ya, tepat atau sekarang kan begini. Anda tindak apa, bikin aturannya. Tindak apa, bikin aturannya. Gitu. Nah jadi ketepatan itu menjadi persoalan. Sekarang yang penting adalah itu tanah adat mau diapakan, apakah disertifikatkan, apakah betul masuk di situ. Itu yang jelas dulu, karena kan itu adat Daya masyarakat Dayanya macam-macam sukunya. Kemudian ada Bugis masuk situ, kemudian ada transmigran dari Jawa masuk situ. Sekarang akan multi etnis akan masuk di situ ketika IKN berfungsi. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Pasti konfliknya besar. Memang tidak langsung 190 tahun. Tahap pertama 95 tahun, lalu bisa diperpanjang 95 tahun lagi. Lalu hak guna bangun paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun lagi jadi 160 tahun. HGU di Perpres 75 2024 jauh lebih panjang dibandingkan masa kolonial. Pemerintah terkesan mengobrol HGU demi menarik investor ke IKN. Apalagi Juni kemarin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing masuk ke IKN. Ya ini pekerjaan kilat yang tidak jelas sebetulnya landasannya. Ketika HBB, HGU dan sebagainya di atas HPL betul. Yang sekarang ada di Pulau Jawa saja persoalan HPL, HGB itu rumitnya minta ampun. Ya kan, terutama BUMN yang punya tanah, lahan, HPL, HGB-nya itu diduduki oleh orang sampai hari ini sudah puluhan tahun nggak beres. Nah apalagi di sana. Jadi tolong pastikan dulu Pak Menteri ATR BPN dengan OIKN pastikan tanah itu
Ya kan, lokasinya masyarakat kan juga belum tahu sebelah mana sih gitu. Main gusur-gusur saja itu nanti akan berakibat negatif dan membuat kita capek urusan begini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Masyarakat tahu tidak itu, karena jangan lupa sekali lagi masyarakat di pedalaman itu tidak mengenal sertifikat. Dia itu turun-temurun tinggal di situ. Kalau nanti menghitungnya berdasarkan apa? Tanahnya per meter, dan apakah yang bersangkutan, jangan-jangan itu calon nanti yang sudahlah, kita tidak usah itu mana buktinya, enggak, calon tanah itu sudah sejak 3 tahun yang lalu mengontak saya, Anda kan dekat dengan teman-teman, coba tolong dong cariin tanah di sana, itu kan calon. Pembangunan sebuah kota tentu tidak seperti memasak mie instan. Jokowi jangan mengulangi kesalahan ketika cor-coran dan bernafsu membangun infrastruktur. Beban utang menumpuk BUMN karya, sebagian emiten berusaha salah satu lantaran beban penugasan proyek pemerintah. Di tengah upaya restrukturisasi utang, BUMN karya terus mendapat penugasan membangun infrastruktur lain. Sialnya, penugasan pemerintah kerap tidak diimbangi dengan penempatan ekuitas. Menjelang akhir masa jabatan, Jokowi malah ngegas harusnya memperbaiki kinerja pemerintah, tingkatkan daya beli rakyat, serta fokus di sektor yang lebih penting, seperti pendidikan dan pemenuhan pangan. Fokus ini sebaiknya juga menjadi program utama Presiden berikutnya, Prabowo Subianto. Kan beresan, jangan terburu-buru lah. Mana ada negara pindah ibu kota dalam 2-3 tahun, tidak ada. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi rumit sekali. Pembangunan ibu kota itu termasuk infrastruktur. Itu harus negara yang membiayai. Kalau minta investor swasta, apalagi luar negeri, yang dalam negeri aja mikir, suruh bikin hotel, rumah sakit, lah yang ada di situ berapa orang, kan belum jelas. Terus kalau dia udah bikin lengkap, mahal, kapan baliknya investasinya? Apalagi kalau asing sudah, ya kan MOU saja. Kalau Pak Menteri Investasi bilang kita berhasil menggait sekian-sekian, MOU itu kayak orang bercinta hanya bilang saya suka kamu, nembak gitu ya. Ya itu saja. Boleh pergi, boleh apa, tidak ada urusan legalnya. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Jadi walaupun di situ dijelaskan misalnya 95 tahun siklus pertama, 90 tahun siklus kedua, tapi di penjelasannya itu dijelaskan detail. Ya, ada tahapan-tahapan evaluasinya seperti juga yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong juga gitu ya. Kalau misalnya 35 tahun tanah itu tidak dilakukan investasi segala macam, itu bisa diambil alih oleh pemerintah lagi, masuk ke bank tanah dan segala macam. Itu diatur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganak emaskan investor. Itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagaimana hak-hak itu tetap terlindungi. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri, melebihi pembangunan dari kawasan ekonomi khusus, termasuk soal HGU ini.
Jadi ini seperti jalan putus asa karena banyak yang nggak berminat di IKN, mungkin resikonya tinggi. Bahkan dengan adanya revisi dari Undang-Undang IKN ini menunjukkan bahwa ini proyek yang ketidakpastian secara politiknya tinggi sekali. Jadi di situ, kemudian HGU 190 tahun. Meskipun dibilang, oh ini kan perpanjangan, akan dievaluasi. Justru yang jadi pertanyaan, kalau statementnya Pak Jokowi bilang, nggak mungkin lah investor tidak berinvestasi kalau tidak mengharapkan keuntungan. Justru di situ masalahnya. Kenapa sampai diperpanjang maksimum 190 tahun ya, dalam beberapa kali siklus, itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan, berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.